Hello guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini setelah video sebelumnya adalah video tutorial untuk menginstal aplikasi Inkscape ini, sekarang kita masuk ke bagaimana kita sesi pengenalan awal apa itu Inkscape. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi Inkscape ini kan aplikasi edit kayak Corel, cuma ini gratis. Aduh, sorry guys. Ini isi perut ingin keluar lagi tapi tidak boleh, karena hakikatnya turun ke bawah bukan ke atas. Oke, terus akan mulai ke pengenalannya dari tools-toolsnya ya. Jadi yang pertama di sini ada di atasnya dulu ada menu-menunya, ada menu file. Nah, di file ini ya seperti kayak biasa lah ya. Ada new, open, save as. Nah, nanti kalau mau nge-export itu tuh jadi PNG. Kalau di aplikasi ini hasil eksportannya itu jadi PNG. Jadi file PNG seperti itu. Oke, sama ada import juga. Import nih nanti kita pakai buat ngambil apa sih mendatangkan apa sih itu mengimport template dari misalnya kayak FreePik segala macam gitu. Karena kita kan bakal belajar itu nanti biar gampang aja gitu. Oke, dimulai dari tools yang pertama ini. Tools ini adalah tools kursor. Jadi ini buat select buat mengeklik-ngeklik ya. Misalnya aku mau ini nanti sabar. Eh, nah, jadi aku lupa lagi menjelaskan. Jadi ini aplikasi Inkscape ini adalah editor vektor. Jadi ada pixel, ada vektor. Pixel itu buat ngeditnya pakai Photoshop. Jadi apa sih bedanya pixel sama vektor itu? Kalau pixel itu adalah sebuah gambar yang udah kalau ukurannya segitu ya segitu, sekalinya digedein dia bakal pecah. Nah, jadi kalau misalnya ukurannya segitu ya segitu aja gitu. Kalau nggak HD ya digedein pecah. Nah, sedangkan kalau vektor itu adalah titik-titik yang menggabungkan, yang tergabung gitu. Gimana sih jelasinnya? Ya pokoknya gitulah ya. Oke, sambil jalan aja. Nah, ini tuh alat buat mengedit vektornya. Nanti, nah jadi apa yang vektor tuh ini nih? Alat pembuat vektor tuh ini nih namanya. Ini ya, yang ini. Nih, aku klik di sini. Aku pengen bikin misalnya pengen bikin apa sih? Apa ya? Pengen bikin apa? Anggaplah aku bikin ini. Aku klik ini, klik ini, klik ini, klik ini. Nah, titik-titik aku tadi membangun titik-titik. Nah, dan menyatu titik-titiknya kan. Nah, ini namanya vektor. Kita kasih warna ini jadi palette warna yang di bawah ini. Palette warna. Diklik ini kan tadi belum ada isinya. Jadi aku klik tengahnya dia nggak keklik. Masih baru garis pinggir doang. Aku kasih tengahnya, telat merah. Nah, kalau aku klik bisa merahnya. Nah, itu dia. Untuk zoom in zoom outnya di laptop bisa sambil pencet kontrol sambil di scroll gitu. Ini kan ada garisnya kan. Nah, itu di garisnya bisa dihilangin nggak? Bisa, diklik aja dulu ini. Jadi garis tuh bahasanya stroke gitulah. Aku stroke, nggak bisa dah. Nah, jadi stroke itu kalau dihilangin nih, diklik kanan remove stroke. Nah, stroke-nya hilang. Oke, nggak pakai stroke. Nah, tadi kan kata aku bilang bisa diedit, bener bisa diedit pakai ini adalah editor dari vektornya. Tadi kan diklik dulu, habis itu diedit nih bisa nih. Sini aku mau bikin ke sini, aku mau bikin sini. Nah, misalnya kan ini ada 4, aku mau tambah lagi vektornya, aku tambah titik vektornya. Gampang, tinggal diklik 2 kali aja. Tek tek. Nah, nambah kan vektornya. Aku bisa bikin gini 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 gitu. Oke, terus di sini ada, aku nggak tahu ini apa, nggak usah dipakai. Ini juga, ini penggaris, nggak dipakai juga. Dan ini nih, ini adalah tools pembuat kotak biar kotak jelas gitu loh. Nah, pasti ada yang ngira kan, kenapa ini warnanya nggak cerah padahal sama-sama merah ya, sama-sama merah. Nah, menembus. Nah, ini karena opacity-nya 50 ke tingkat kepadatan warnanya gitu. Ini kalau ditaruh sini, wow, ketutup. Nah, karena di 100% warnanya. Kalau ini opacity-nya 50 jadi cuma 50% warnanya. Aku ubah jadi 100. Nah, jadi solid warnanya. Nah, ini kotak ini kan nggak lurus nih. Ini adalah patokan ukurannya ya. Pasti di laptop teman-teman ini masih PX, jadi kita ubah jadi mm aja biar gampang.
biar magister manajemen. Hehe. Oke, jadi ini kan kurang. Misalnya gini, kita edit jadi 50 berbanding 50 mm. Tada, jadi persegi. Jadi persegi, bener-bener persegi. Nah, tapi kalau misalnya ini kan ada pengunci nih. Gunanya apa? Kalau diklik, dia bakal kekunci ukurannya. Maksudnya skalanya bakal kekunci. Kekunci ini skala 1:1 ya bakal kekunci terus. Kalau dibuka, aku gini, dia masih bisa diubah-ubah gitu. Kalau untuk undo tetap biasa Ctrl Z gitu. Undo. Oke, terus di sini ada ini aku nggak pakai, bikin 3D. Terus ini ada bulat, pembuat bulat. Pembuat bulat ini juga nggak bulat-bulat amat. Kalau misalnya mau cara biar bulat ini sambil aku tekan nih, aku tekan sambil pencet kontrol. Dia jadi akan ini. Jadi bulat sempurna. Ini. Nah, diubah warnanya gampang, tinggal diklik, diganti warna ini, begitu. Terus ini bintang, pembuat bintang. Aku sengaja kasih cornernya 3 supaya bisa bikin segitiga. Nah, gitu. Supaya dia simetris lurusnya sambil pencet kontrol. Nah, dia pasti akan nih bisa lurus gini atau lurus ke bawah, lurus ke samping ya misalnya. Nih. Lurus kan? Lurus kan? Nih. Dia lurus ya. Nah, ini apa nih? Ini adalah penggaris bantu untuk mengukur apa lurus apa enggak. Tinggal dipencet aja sampingnya. Ini nih, tinggal pencet. Set, tarik. Dari mana aja bisa kok. Dari sini bisa. Nih. Misal kita mau mastiin ini lurus. Ini lurus ke sama. Nih, pasti dia otomatis ini nih. Nempel. Biar pas nih. Nah, nempel. Nah. Tuh, melihat lurusnya gitu loh. Oke, selanjutnya ada tadi udah sampai sini ya. Ini pensil nggak pernah pakai sih tadi. Ini vektor udah kasih tahu. Ini adalah buat gambar ini sih, buat gambar kayak brush gitu. Nah, warnanya bisa diganti kok. Nih gitu. Nah, ini juga penting nih. Ini adalah untuk menaruh tulisan. Tulisan nih. Misalnya ini pilih fontnya dulu. Misalnya fontnya apa ya? Yang buat ngedit ini dah ngedit lemon buat ini. Nah, bos, sorry bos. Ya Allah. Nih. Kan ini kan KKN gamping. Aku crop all. Terus pilih yang bold nih kan, ini kan. Nah, begitu. Warnanya gampang, tinggal pencet ini, pencet ini, pencet ini, pencet ini, pencet ini. Nah, gitu buat ngewarnainnya. Terus yang bawah-bawah ini nggak pernah aku pakai juga sih, jadi nggak usah aku rasa nggak perlu di ini juga. Nah, terus misalnya gini. Ini ada tulisan KKN. Aku CTRL-D ya barusan, duplikat biar cepat tulisannya gini. Trihango. Aku pencet all, pencet medium. Jadi dimainin aja. Ini mainin font namanya. Ini kan gimana sih cara ini sama ini bisa lurus? Bisa lurus gimana caranya? Teman-teman bisa pakai CTRL Shift plus A. Nah, akan muncul begini. Ini diganti jadi last selected ya. Last selected. Jadi dia akan mengikuti yang terakhir kali kita klik. Misalnya aku mau ini lurus sama ini. Jadi aku pencet ini sambil pencet shift. Aku pencet yang atas. Tit. Kan dua yang keselect ya. Aku mau lurus. Jadi yang bawah bakal ngikutin yang ke atas. Lurus. Nah, aku pengen ini misalnya pengen rata samping kiri. Ini nih rata samping kiri ini. Nah, yang gerak kan yang ini kan karena dia mengikuti yang ini. Ini yang terakhir kali kepilih. Ini yang ke kanan. Atau mau sama rata. Wih, jadi jelek. Nah, gitu. Biar agak keren tuh biasanya kan ini. Dikasih kotak. Diwarnain hitam. Nah, keren kan biasanya nih gini. No. Ini terus aku klik pakai shift, klik ini samain atasnya. Set. Nah, cakep.